Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Berjumpa lagi dengan kami di sini dalam acara One Day One Innovation. Tiap hari kami akan menampilkan inovasi terbaru dari teman-teman sahabat inovasi kami setiap harinya. Pada kesempatan pagi ini kami akan berbicara dengan narasumber kita, yaitu adik kita M. Rizky Saputra. Ya, Adik ya. Selamat datang di acara kami One Day One Innovation. Adik kami Rizky ini mempunyai inovasi yang berjudul Desainlah, platform berbasis website untuk kostum t-shirt dan merchandise online tanpa ribet dan berbasis teknologi on demand. Kita ketahui bahwa desain sekarang ini sangat menunjang dalam proses marketing ya, dengan desain yang bagus dan eye catching, maka penjualan biasanya akan meningkat karena orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita melihat dulu produknya secara visual, baru nanti kita akan berbicara atau akan membeli terhadap produk tersebut. Sebelum kita berbicara lebih banyak dengan adik kita Rizky, kita saksikan dahulu video berikut ini. Setelah menyaksikan video tadi, mungkin Sobat Inovasi akan banyak bertanya, apa sih keunggulan produk-produk dari adik kita ini dan bagaimana sih proses inovasi yang telah dilaksanakan oleh adik kita. Baik, adik Rizky, apa sih latar belakang atau yang menginspirasi sehingga bisa atau timbul untuk membuat produk ini dalam bentuk desain seperti itu? Jadi dulu sebenarnya saya mulai usaha ini sejak saya kuliah. Jadi sejak saya kuliah itu saya aktif di aktivis kampus, mulai dari ikut di badan eksekutif mahasiswa, badan otonom, bahkan beberapa organisasi di luar gitu kan. Nah dari situ saya ikut organisasi, saya banyak melakukan kegiatan seperti event dan lain-lain. Nah saya lihat teman-teman saya tuh pas ngadain event tuh kok kayak kurang meriah gitu kan. Nah, jadi saya mikir biar meriah, saya bikinin merchandise kayak gitu. Saya bikin merchandise biar pesertanya maupun panitianya itu bisa bikin acara itu lebih meriah. Nah, cuman kendalanya pas saya turun ke lapangan, saya cari konveksi, cari percetakan, kebanyakan mereka itu harus pesannya banyak, terus lagi ribet gitu kan. Kita harus gambar di kertas, nanti dia gambarin, nunggu lagi baru dipesan. Jadi saya mikir, kenapa nggak saya cari atau bikin platform untuk bantuin orang bisa bikin desain itu, terus saya produksiin dan tanpa minimum order. Dan saya cari beberapa teknologi mesinnya, ternyata ada kayak gitu. Namanya direct to garment, ada juga sistem pressing dan lain-lain. Jadi saya dengan tabungan yang saya punya dari usaha saya juga, dulu saya jualan keripik basring sebenarnya. Dari situ saya kumpulin modalnya, saya belikan mesin. Akhirnya dari situ saya bikin jasa untuk bikin t-shirt dan mesinnya satuan. Nah untuk sistemnya sendiri saya develop dan saya jadikan judul skripsi sebenarnya sekalian. Nah jadi dari situ berkembang, akhirnya setiap orang yang mau pesan, orang nggak perlu ribet. Jadi tinggal bisa
buka website, bisa bikin mockupnya sendiri. Jadi kalau pas jadi barang itu sesuai dengan mockup yang mereka pengen. Kayak gitu. Begitu. Jadi langsung diaplikasikan ya, apa Ya. yang orang pesan langsung kita bisa desainkan, Ya, langsung betul. meminta feedback dari yang pesan. Ya, Gitu bahkan ya. dari yang pesan langsung bisa ngedesain sendiri. Oh, Jadi langsung nggak perlu bisa kita bantu lagi dengan gitu. aplikasi ini. Benar. Baik, menarik sekali. Siapa saja sih yang terlibat ya pada saat pertama gitu ya, muncul ide ini, atau memang dulu sendiri dulu, kemudian setelah berkembang baru mengajak teman-temannya? Oke, kalau dulu sih sebenarnya sendiri dulu ya. Pas saya waktu itu ngejabat di organisasi kan. Jadi saya mikir, abis itu ketika saya jalan bisnis, alhamdulillahnya ini bisa ngebantu saya berkuliah dari saya Baik. kuliah sampai saya selesai. Dan semakin berkembang saya mulai butuh orang lain gitu ya. Dan saya mulai berpikir, saya nggak mau cukup sampai besar di sini aja. Saya mau harus keluar kota, keluar negara bahkan. Jadi saya mikir harus bisa berkembang dari segi teknologi. Nah, saya paham dari segi teknologi analisanya, tapi saya nggak paham dari segi programmingnya. Jadi saya tarik teman saya yang pintar program. Habis itu saya juga terbatas dari segi desain juga sebenarnya. Saya mau fokus ke businessman-nya aja. Jadi saya cari yang bisa desain. Jadi saya gabungin. Terus lagi saya cari yang bisa marketing juga. Jadi kami berempat waktu itu jadinya, co-foundernya. Saya founder dan 3 co-founder. Akhirnya berjalan. Ya sudah sampai sekarang kami bisa ada punya 14 karyawan kayak gitu. Gitu ya. Saat ini. Apa sih keunggulan inovasi ini dibandingkan dengan mungkin inovasi lainnya, atau dibandingkan dengan desain-desain lainnya? Ya, yang pertama dengan inovasi kita ini itu kalau bicara soal bikin kaos pasti orang berpikirnya ke konveksi gitu ya. Ya, betul. Kalau konveksi itu kan kekurangannya dia kebanyakan nggak bisa nerima satuan, jadi dia harus minimal banyak dulu. Dan sedangkan kalau orang mau bikin untuk keluarganya doang, misalnya anaknya ultah, itu nggak bisa kayak gitu kan. Nah makanya dengan adanya kita itu kita bisain, jadi kita bisa walaupun 1 biji pun bisa. Kedua, sebenarnya platform seperti ini pun di Indonesia ada juga, di Jawa tuh sudah beberapa juga ada. Namun mereka positioning DNA-nya lebih kepada untuk customer sendiri. Nah kalau kita lebih ke corporate sama untuk gathering dan komunitas, dan kita juga produksi sendiri. Kalau yang lain biasanya dia lebih ngelempar gitu kan. Jadi harga kita juga kompetitif, juga proses kita lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau kita pesen nih satuan, misalnya nih kayak MOOC ini ya, Sobat Inovasi, kita mau pesen MOOC nih. Kemudian kita membuka websitenya atau betul. Bagaimana? Membuka websitenya, kemudian pilih kita mockup. Ini masih putih doang kan? Ya. Nah nanti ada tombol upload dari komputernya itu si user kan? Iya, betul. Upload, tinggal diupload, ntar gambarnya langsung masuk ke sini ya? Ke apa namanya? Ke barang yang akan didesain. Ya, di dalam komputer itu. Habis itu sudah tinggal check out, ada COD sama bayar. Kemarin kita udah kerjasama juga sama PT Mitras Jakarta, biar pembayaran bisa otomatis dari bank. Habis itu udah bayar, tinggal kami kirim. Itu kalau di luar. Nah kalau dia datang ke tempat kita, nanti kita suguhkan di monitor, kita bantu di sana. Sekarang dia nanya-nanya kan bahannya apa, kualitasnya gimana, udah oke, check out, print, selesai kayak gitu. Oh begitu. Itu doang. Nah kalau misalnya nih kan saya mau desain baju ya, saya bawa bajunya ke sana atau bisa saya tampilkan melalui aplikasinya. Ini bentuk bajunya begini nih, saya mau didesain seperti ini. Oh ya bisa, dari aplikasinya bisa. Bisa melalui aplikasi. Bisa. Melalui aplikasi bisa. Jadi pas sudah ibunya desain atau user desain, dia bisa ngedownload malah gambar. Kalaupun mau masih tetap manual ke WA kami bisa dikirim kayak gitu. Oh begitu. Jadi pas dikirim tuh udah dalam bentuk kayak bajunya udah ada desainnya. Udah gitu. Desainnya seperti itu. Bukan di kertas lagi gitu. Iya. Berarti langsung timbul seperti ini ya, betul. Di bajunya ya. Nah pas kami bikin juga persis dengan yang didesain itu. Ya, gitu. Seperti ini Sobat Inovasi sudah bisa muncul di baju yang misalnya nih kita mau pesan baju, langsung muncul di apa namanya desainnya di baju yang kita pesan. Nah ini kalau misalnya kita pesan dalam bentuk satuan ya, itu dilayani ya? Dilayani, bahkan bisa ditunggu. Kalau bisa ditunggu. Kapasitas kita kan 50-100 pieces ya. Kalau misalnya memang belum memenuhi itu bisa ditunggu bahkan. Nyata kaosnya bisa ditunggu. Ini bisa ditunggu, yang itu juga bisa. Yang ini nggak bisa. Cepet ya, artinya cepet. Bisa apa namanya, seperti orang bilang sih one stop shopping ya, artinya bisa langsung kita lihat, kita tunggu, kita bawa pulang. Menarik sekali ya, inovasi yang kita tampilkan pada hari ini. Artinya asal kita ada kemauan, asal kita ada keinginan untuk berinovasi, hal-hal yang sederhana pun kita bisa buat dari
menjadi inovasi yang menarik. Nah, hambatan-hambatannya yang dirasakan pada saat memulai ataupun sekarang ini yang terjadi, yang dirasakan. Jadi kalau hambatannya sih itu yang pertama kita kan butuh sebenarnya timnya itu lebih ke konten kreator, lebih ke tim-tim yang di bidang IT dan desain lah ya. Nah terkadang mencari SDM yang memang basically situ itu agak rumit. Nah, makanya kita lebih ke pembinaan dulu. Jadi misalnya ada yang basic dasar, kita bina dulu mau nggak mau, kayak gitu kan, baru dia ngerti. Nah terkadang itu sih kendala kita. Terus yang kedua, terkadang kendalanya itu apa ya? Mungkin vendor sih ya. Jadi vendor di Palembang ini untuk supplier kayak bahan itu susah yang berkualitas. Jadi kita mau nggak mau harus ke Jawa tuh lah. Karena kayak bahan katun ini kan ada banyak macam. Iya, betul. Nah kalau di Palembang sendiri kita nilai katunnya tuh kurang terlalu bagus kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus keluar terus. Artinya ada cost di situ kan. Iya, betul. Nah, jadi kita berharap sih di Palembang juga ada pabrik atau gudang untuk bahan-bahan baku Stok kita. barang ya, stokis ya. Ya, jadi itu juga menghambat waktu, kadang kalau stoknya kosong harus nunggu dulu gitu kan. Stoknya ada kayak gitu. Sudah ada kerjasama belum ya? Maksudnya gini, kerjasama mungkin dalam bentuk pemasok dengan pihak-pihak baju ini ya, atau kerjasama dengan pihak swasta atau pihak pemerintah lah, misalnya dinas perindustrian atau perdagangan dalam hal pemasaran ataupun dalam hal untuk pembinaan ke depannya. Sudah sebenarnya, jadi saya itu termasuk wirausaha binaan Bank Indonesia juga di bawah tangan Pak Hari Widodo. Nah, jadi kita alhamdulillahnya setiap dari beliau butuh advertising, butuh produk-produk merchandise itu ke kita kayak gitu. Jadi sangat mendukung kita sih. Itu hasil kerjasama. Yang kedua, juga di Unsi juga sebenarnya saya setiap tahun itu selalu mendapatkan pekerjaan untuk bikin ospeknya. Jadi ospeknya itu udah sekitar 4-5 tahun kita yang ngerjain. Terutama di fakultas saya sendiri sih, di Fasilkom Unsri itu. Jadi itu setiap kali mesen misalnya kayak 1000 kaos, 1000 kemeja kayak gitu. Nah itu terus lagi beberapa proyek sih yang apa namanya seperti pengadaan langsung kayak gitu. Ini kan Siti Fatimah kayak gitu. Oh gitu ya. Ada juga di beberapa rumah sakit. Untuk merchandise ya. Kalau untuk ke vendor kita PT Mitrans untuk payment gateway tadi pembayaran. Sama di Bandung ada teman saya yang punya konveksi jahit. Jadi kita udah MOU di situ. Jadi nanti ke depan kita pengen buat brand kaos sendiri, jadi kualitasnya itu kita nggak akan berubah-ubah. Oh iya. Gitu. Jadi lebih memotong biaya kos ya kalau kita bisa membuat sendiri kaosnya. Benar. Gitu. Dan juga memotong biaya transportasi. Kita kan harus ke sana ataupun kalau nggak ke sana kita harus kirim barangnya. Itu kan kosnya lumayan besar sehingga nanti produknya agak dijual mahal. Nah, kalau kita bisa menjual memproduksi sendiri itu akan memotong biaya sehingga ini bisa harganya bersaing di pasaran ya, lebih murah sehingga konsumen bisa datang lebih banyak. Iya benar gitu. Nah menarik sekali inovasi yang dibuat. Nah saya pengen tahu harapannya ke depan dengan adanya inovasi ini dari adik kita Rizky. Ya, jadi mungkin lebih ke visi kami ke depan. Jadi pertama visi kami ke depan tuh kami pengen menjadi perusahaan di 2023 kita punya visi menjadi perusahaan merchandise custom on demand terbaik di Indonesia. Dan sekarang kita sedang proses. Jadi saya sekarang lagi buka cabang di Lampung. Nah itu kita untuk pelan-pelan ya buka di kota ini. Dan di 2025 kita pengen sebesar Asia sebenarnya. Karena kita punya role model namanya customing.com di Amerika dan dia bisa besar di benua Eropa gitu. Nah artinya kita percaya bahwa kita juga bisa sebesar mereka, tapi di Asia gitu, karena kalau di Eropa udah ada dia gitu ya. Nah jadi itu harapan kita ke depan. Nah yang sudah kita lakukan itu tadi kita berusaha buka cabang, kita maintenance lagi teknologi kita kayak gitu, kita kencangkan lagi digital marketing gitu kan. Nah, dan satu lagi juga sebenarnya kita pengen mengajak para anak muda itu untuk sadar bahwa di zaman era sekarang itu profesi pekerjaan yang sebenarnya banyak dibutuhkan itu udah berubah dibandingkan dulu. Kayak desainer, kayak programmer itu sangat-sangat dibutuhkan sekarang. Betul. Kayak gitu. Lebih ke situ sih. Nah, karena kita One Day One Innovation artinya setiap hari ada inovasi, mari kita mendorong penjualan ataupun marketing dari adik kita Rizky. Silahkan bila ingin memasarkan ataupun ingin
menjual nih istilahnya ya, menjual produknya di sini, silakan bisa pesan di mana nih Sobat Inovasi, silakan Dik. Ya, jadi untuk teman-teman yang punya komunitas atau punya event dan lain-lain, kalau misalnya butuh merchandise tanpa minimum order dan pesannya gampang, ayo ke desainla.com, dan bisa juga teman-teman cek di Instagramnya @desainla, juga di beberapa platform juga Desainla. Teman-teman yang untuk di Lampung juga tunggu Januari nanti kita akan grand launching di situ. Makasih. Pesan-pesannya terakhir kepada kaula muda. Ya, jadi untuk kaula muda, pesan saya sih untuk era sekarang itu untuk profesi-profesi itu udah banyak sekali perubahan ya. Jadi ada 7 pekerjaan yang sekarang bisa teman-teman kejar sebenarnya. Yang pertama adalah desainer, programmer, content creator, SEO spesialis, advisor, dan satu lagi mungkin copywriter. Nah, itu sekarang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan. Jadi saya harapkan mungkin dari 100% yang mengharapkan menjadi PNS, bisa 30% yang ke arah sana. Karena kalau teman-teman ke arah sana, saya yakin akan sangat-sangat berkembang sekali dan bisa membantu teman-teman untuk mengurangin pengangguran ya, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Itu aja sih. Makasih. Terima kasih adik kita Rizky, inspiratif sekali pesan-pesannya. Mudah-mudahan akan membuka wawasan dari kaula muda sekalian untuk selalu berinovasi di bidangnya masing-masing. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.